Hai geng Happy dan The Sounders, bareng gue Wira, and you guys know Mama Yete. Selamat datang di Sukamel. Ini adalah program podcast dari The Sound, yang dimana kita akan ngebahas titik termewek bintang tamu kita dan bagaimana dia survive, atau bangkit, atau ya survive. Langsung aja, Nico Benito! Hai Nico, panggilannya apa ini? Niko? Niko aja cukup. Atau Beb? Niko aja. Biasa lah ya, kalau lihat cakep-cakep dikit gitu kan. Iya beneran, ember. Niko asli mana sih Niko ya ampun? Asli dari Jakarta. Oh gitu, oke. Untuk kesibukan sekarang Niko kesibukannya apa ya? Kesibukan sekarang lagi ngantor 9 to 5, tapi di luar itu nyanyi, ngeband, sama acting sih kadang. Oke, kita bicarakan untuk kantor dulu ya, 9 to 5. Kantor dulu, boleh. Ini bekerja di bidang apa? Bekerja di bidang konsultan properti. Konsultan properti. Konsultan properti itu sebenarnya job desk-nya apa sih? Bisa sharing ke kita nggak? Sama Job desk yang Happy dan The Standards di rumah. Oke. Property consultant tuh macam-macam pekerjaannya. Ada yang pasti kita itu membantu klien untuk kebutuhan-kebutuhan propertinya. Alright. Dan kalau yang gue urus itu basically untuk kliennya itu ada properti-properti di Indonesia dan gue yang bantu kayak perpanjangan kontrak sewanya atau misalnya mereka mau nyari gedung baru. Itu gue yang handle kontrak-kontraknya sih pada dasarnya. Untuk sekolahnya ada spesialis nggak sih untuk seperti itu? Mungkin kuliahnya apa gitu? Sebenarnya sih kuliahnya gue nggak spesifik di situ, cuma emang kebetulan agak sedikit berhubungan tuh gue di arsitektur. Oke, cocok lah ya Dari tahun berapa sih sebenarnya jadi konsultan properti itu? Udah dari 2017 sih, udah hampir berapa tuh? Hampir 5 tahun sih. Iya gitu udah. ya. Sampai sekarang. Iya, masih di tempat yang sama. Oke, I see. Nah, untuk suka duka sebagai konsultan properti. Suka duka sebagai konsultan properti itu mungkin kalau kita ketemu kayak pemilik-pemilik bangunan tuh kan beda-beda semuanya. Betul. Dan untuk kontrak sewa tuh kan kemauan mereka mau kemauan klien tuh beda gitu ya. Dan ketemu orang-orang yang galak tuh ada aja juga gitu. Iya, Tapi kalau senengnya sih, kalau gue kan kayak misalnya bantu nyari-nyari kantor yang disewain di Jakarta, jadi keliling juga sih, jadi kayak, oh ini ternyata gedung-gedung kantor di Jakarta tuh keren-keren gitu ya. Gitu. Nah kalau sumpamanya nih untuk hobi, hobinya Niko itu apa sih? Hobinya Niko nih, hobi mantengin Eke gitu kan. Soalnya aku dengar kamu hobinya nyanyi. Ya. Boleh dong ya, satu lagu nyanyiin Eke gitu kan biar makin jatuh cinta. Waduh, gitu. boleh kali ya. Coba. Jadi ini lagu dari Vintonic band gue. Alright. Judulnya Aku Bukan Untukmu. Itu bentar lagi ada rilis sesuatu lah ya. Pokoknya ditunggu aja. You guys harus nonton ya, harus dengerin ya. Coba Oke, ya, boleh. dikit aja. Oke. 5 bait gitu. Oh, 5 bait. Nggak nyampe 5 bait. 5 bait. Oke. Dikit aja. Oke. Tak semua kisah berakhir sempurna. Biar waktu datang dan memulihkan luka. Karena cinta kita tak akan bahagia. Biar waktu datang dan memulihkan ruang hatiku. Oke. Niko, tantangan terbesar pas waktu lu nyanyi itu apa? Tantangan terbesar waktu nyanyi, itu maksudnya kayak gimana kira-kira? Kayak mungkin ya kayak gini dilihatin banyak orang pas nyanyi gergoji gitu. Oh, kan. pernah. Gitu. Ya mohon maaf. Pernah gue sekali itu lagi manggung di acara lumayan gede di Candi Borobudur tuh tahun baru. Itu udah lu bantuin masangin bata-bata. Enggak. Pokoknya gue lagi nyanyi, dapat kesempatan sih puji Tuhan di sana. Pas udah mau maju nih, musik udah mulai, masuk ke stage, pas nyanyi ternyata mic-nya mati. Terus pas udah nyanyi kan bingung, penonton di depan tuh sampai ya. Wah itu lumayan bikin pressure banget sih.
Akhirnya gimana akhirnya nengok kiri, tiba-tiba MC lari-lari bawa mic gitu, mic terus kayak ya abis itu selamat sih. Oke. Cuma itu lumayan agak-agak bikin gimana ya. Berarti udah sering perform gitu ya? lumayan. Dan mungkin perform yang di mana aja yang paling berkesan gitu? Di situ Di sih hati salah aku. satunya. Yang tadi ya. Di yang Candi Borobudur sih itu lumayan berkesan banget sih. Jadi pas banget itu dapat kesempatan nyanyi sama Tompi sama Citra Scholastika dan itu keren banget sih, itu seru banget sih. Nggak terlupakan Artis-artis sih. ibu kota lah ya. Artis-artis besar lah. Nasional gitu lah ya. Sebenarnya udah internasional juga gitu. Iya. Nah sebesar apa sih supporting dari keluarga, pacar kamu mungkin? Kamu mau jadi pacar? Aduh. Udah ada di Seberapa besar nih support dari ya orang-orang sekitar kamu, keluarga, pacar kamu gitu. Besar sih. Jadi sebenarnya berapa tahun lalu pas baru mau mulai nih berkecimpung di dunia musik ini, sempet lah ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak yakin mau ke musik itu bakal susah loh, nggak kayak karir-karir lainnya gitu. Tapi pas akhirnya udah dikasih lihat nih sama karyanya, pada seneng sih. Untungnya dan bener-bener pada seneng sih. Dengan kerja keras kamu sampai akhirnya kamu viral loh di TikTok. Iya ya. Yang kontennya apa sih itu? Sejujurnya itu agak-agak beda nih sama yang dikerjain sama Oke. Fintonic dan band-band lain dan proyek musik utamanya. Kalau di TikTok tuh lebih ke lagu daerah sih. Jadi awalnya gue kan emang orang Batak sebenarnya. Oke. Jadi awalnya iseng aja gitu nyanyi lagu Batak, tiba-tiba ternyata rame juga nih. Akhirnya coba iseng lagu-lagu daerah lainnya. Tiba-tiba pada seneng juga ajak nyanyi bareng gitu, terus ya lumayan sih dari bener-bener dari lagu Aceh, Papua, Maluku, NTT semuanya coba sih. kan Manado dulu. Manado. Poco-poco. Oh, Inani Keke itu Manado bukan sih? Inani Keke. Oh iya. Manado. Karena harus coba nyanyi lagu Manado ya. Sekarang nih nyanyi. Udah pernah ke Manado belum? Belum. Udah nyobain bubur Manado? Udah. Bibir Manado? Belum pernah ya? Mungkin kita bisa coba di ruang fitting room gitu ya. Oke, seberapa dekat sih kamu sama mama kamu, kakak kamu, atau adik kamu mungkin? Seberapa dekat? Deket banget sih sama Deket mama banget, sama sampai kakak. mereka bisa jadi support system banget ya? Iya, mereka selalu support system dari dulu sampai sekarang, dari kecil, dari zaman misalnya taekwondo gitu, dulu sempat taekwondo, kagak ada tuh misalnya lagi lawan orang lain yang teriakin gitu. Tapi kalau keluarga gue bisa tiba-tiba ada bawa opung gue, bawa om gue, gitu ya, om semua gitu ya. Padahal nggak ada tuh yang kalau misalnya ada pertandingan yang lain pada heboh gitu, nggak ada, cuma paling ya tepuk tangan dikit doang gitu ya. Ini tuh sampai bener-bener sampai bawa drum gitu nggak sih? Terus agak lumayan sih. Gitu nggak sih, bawa Agak satu heboh kecamatan gitu. Tapi karena gini ya, hampir sama juga kayak sama orang Manado. Sekampung-kampung itu dibawa. Iya. Kadang kampung yang berantem dibawa juga gitu. Jadi biar bisa rame gitu. Serius, karena ya satu posisi yang kesamaan itu kita cara ngomongnya juga kan, orang Batak sama orang Manado gitu kayak berantem gitu ya. Volumenya agak penuh ya. Volumenya agak tinggi gitu. Jadi kalau orang yang biasa ngomong kecil-kecil agak tersumbing sama kita gitu ya. Agak tersinggung ya, mohon maaf. Kita agak lebih serius dikit. Oke. Momen termewek, titik terendah nih Momen termewek di hidup lo itu apa? Di hidup gue, kalau sebenarnya sih dari gue sendiri itu dari dulu impian terbesarnya itu emang jadi penyanyi gitu ya. Emang di entertainment lah, nyanyi atau acting, yang emang itu dua kan lumayan mirip. Dan gue tuh kemarin tuh baru banget mulai band gue, Fintonic itu tadi yang gue sebut, di 2019 tengah tuh baru banget pertama kali kita mulai rilis lagu. Terus menuju ke 2019 akhir tuh udah mulai manggung-manggung gitu, udah mulailah dapat kesempatan-kesempatan gitu. Ya? Udah lumayan kayak ke radio-radio yang lumayan ternama gitu. Baik. Panggung juga pas kita manggung pun juga penonton tuh emang feedbacknya tuh oke gitu, yang mereka emang suka gitu sama lagu kita. Dan gue bahkan udah sebenarnya di 2020 awal nih, kan biasa orang kalau tahun baru resolusi gitu ya, kayak oke, gue tahun ini bakal ini. Udah lumayan nyiapin mental gitu, kayaknya udah saatnya nih gue terjun bebas ke dunia ini. Udah gak kerja kantoran lagi. Iya, salah satunya ya. Tapi ya as we all know ada pandemi dan ya semua itu bener-bener ya kayak ke flash aja gitu, yang kayak bener-bener hilang gitu. Hilang dan bener-bener ya kita
mau ngapain mau lagi. mulai dari mana gitu kan. Betul. Susah. Ya di satu sisi gue bersyukur gue ada kantor yang emang bisa menghidupi gue, tapi di sisi lain passion lu tapi sampai tiba-tiba kapan gitu iya, bisa betul. gue Dan kita kejar. nggak pernah tahu pandemi Iya. ini akan berakhir Nggak tahu sih. di mana kapan ya gue nggak tahu, kita nggak tahu gitu kan. Mm-mm. Nah dari kejadian itu titik balik dari kejadian itu apa? Titik balik sebenarnya sih kayaknya masih belum ketemu ya. Agak sedih Alright. juga sih nggak sih kayak udah masih coba lah. Kalau misalnya yang namanya berkarya kan pasti kita nggak berhenti. Kita coba berkarya terus bermimpi, terus berharap, cuma Lakukan yang terbaik. Lakukan yang Dari tadi terbaik. yang selalu Iya. diingetin, lakukan aja yang terbaik. lakukan yang terbaik sih. Right. Jadi tetap berkarya aja walaupun kita juga nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau gue sih masih jangan pantang menyerah aja sih. Jangan sampai patah semangatnya. Tetap ya you'll never know kalau misalnya once pandemi udah beres kan ya kita bisa mulai lagi nih, kita bangkit lagi nih dari bawah. Betul. Dan mungkin di sisi lain ya tetap harus bersyukur juga. sih. Bersyukur. Iya. Bersyukur is the key untuk lo bisa ngelakuin apapun, Iya. gitu kan? Dan untuk tetap survive juga sih. Untuk survive sampai dengan detik ini. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong dengan lu suka nyanyi, gue punya produk. Ini namanya AKG Lira. Kayak Ya kan? gimana tuh produknya? Ini kalau lu pakai buat nyanyi, Mhm. lu kayak penyanyi surga tau gak? Wih. Bener. Cocok untuk cover lagu, Oh ya. cocok untuk ya lu berkarya dengan ini gitu. Karena bener-bener ya bukan juga bilang suara jelek, tadi juga lu nyanyi bener-bener kayak keren banget gitu. Pas lu pakai gini, lu pakai putih-putih gitu kan kayak penyanyi surga. bener. Sejujurnya fun fact nanti di video klip yang bakal rilis itu Harus semuanya pakai putih-putih produk juga bajunya. Sama agak-agak kayak surga gitu temanya. Gitu, soalnya kan ya kita kan ketemu pas waktu. Jadi ini cocok banget buat kalian-kalian, buat Nico, buat pakai podcast. Oh, Buat Eko juga bisa, kita kan bisa. nanti next bakalan pakai ini. Ya? Ditunggu. Ditunggu aja ya. Sekarang kita fokus di sini aja dulu. Gitu ya. Oke, ada pesan-pesan dari Nico buat teman-teman kita Geng Happy dan The Sounders yang di studio dan di rumah. Mungkin bisa 1 menit, sepatah 2 kata gitu. Pesan berkaitan sama maksudnya yang kisah tadi gitu ya. Kasih motivasi. Motivasi. Atau ya. Palingan sih kayak tadi ya, kalau misalnya namanya hidup kita nggak tahu arahnya kemana, dan kalaupun kita patah semangat kita nggak bakal maju kemana-mana. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur, dan ya nggak ada yang tahu lah Tuhan bawa kita kemana. Tuhan nggak ada yang kita nggak ada yang tahu Tuhan bawa kita kemana, tapi kalau kita stuck di situ aja dan kita nggak ada ngelakuin hal yang baru, talenta yang baru, ya wajar kalau kita tuh nggak Harus tetap berusaha. biak, gitu ya, kembang biak. Alright, pokoknya guys tetap lakukan yang terbaik, Amin. karena kalau kita ngelakuin yang terbaik, usaha itu ya nggak bakal berbuah hasil yang baik juga gitu ya, bebku. Thank you Nico udah datang. Sama-sama, Thank you udah juga. sharing ke kita. Thank you banget pesan-pesannya untuk Geng Happy dan The Sounders yang ada di rumah. Jangan lupa di like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Oke? Bareng gue Yete di sini. Terima kasih.